Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta,
sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, kita mati Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian ibadah di hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh anak bungsu, kami sebut dengan kasih, Ibu Jane Gloria Ponto. Pada Ibu Jane, silakan. Shalom, puji Tuhan, terima kasih buat semua yang telah hadir di ibadah pemakaman Papa saya hari ini. Saya akan membaca riwayat hidup singkat almarhum Dr. Andes Syamsuddin Ponto. Lahir Boroko 5 Januari 1952, tutup usia 73 tahun 6 bulan 10 hari pada hari Kamis 10 Juli 2025 di Rumah Sakit Manemonimbo Bitung pukul 9.54 WIB. Almarhum anak dari ayah Abdul Karim Ponto dan ibu Buki Harunja almarhumah, dan memiliki 11 kakak beradik, 4 perempuan, 7 laki-laki, dan almarhum adalah anak dia. Kemudian almarhum menikah dengan Hilma Erwina Pantolosang pada tanggal 10 Juli 1983 dan dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama, Roy Andre Ponto almarhum. Yang kedua, Roli Febriani Ponto menikah dengan Triwati Tempong Kendale, membentuk keluarga Ponto Tempong Kendale, dan dikaruniai 1 orang anak, Mario Zevanya Ponto, yang berdomisili di Nadirai, Papua. Yang ketiga, Marlan Atin Ponto menikah dengan Harpin Dau almarhumah, membentuk keluarga Ponto Dau, dan dikaruniai 1 orang anak, Javier Ponto, yang berdomisili di Nadirai, Papua. Yang keempat, Julian Yehuda Ponto menikah dengan Marici Howan, membentuk keluarga Ponto Howan, dan dikaruniai 2 orang anak, Adriel Ponto dan Kenneth Ponto, yang berdomisili di Blitar. Yang kelima, Gideon Pierre Ponto dikaruniai 1 orang anak, David Ponto,
yang berdomisili di Bitung, dan yang keenam Jendul Yaponto dikaruniai 2 orang anak, Joanna Anet dan Jayden Stewart yang berdomisili di Bitung. Riwayat pendidikan di SD Negeri Boroko pada tahun 1966, SLTP Negeri Boroko pada tahun 1969, SMEA Negeri Manado pada tahun 1972, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Amin Sorong tahun 1990. Riwayat pekerjaan: almarhum memulai masa jabatan sebagai pengatur muda 2A pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam 8 di Ambon pada tanggal 15 Juli 1990. Kemudian menjadi pengatur muda 2C staf pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Irian Jaya 1 di Sorong, Papua mulai 16 Juli 1990. Kemudian almarhum menjadi penata muda tingkat 1 3B Kepala Subseksi KSDA Pakpak pada Sub BKSDA Irian Jaya 1. Kemudian almarhum menjadi penata 3C Kepala Subseksi Wilayah Konservasi Nabire BKSDA Papua di Nabire. Kemudian almarhum menjadi penata tingkat 1 3D Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Balai Besar KSDA Papua Barat. Dan almarhum pensiun dengan golongan 4B terhitung mulai 1 Januari 2008. Riwayat pelayanan: almarhum aktif melayani sebagai PKS Komsel Metanol. Riwayat sakit: Papa menderita sakit pada tanggal 3 Juli 2025, dan kemudian keluarga membawa Papa ke rumah sakit setelah mendapatkan perawatan. Akhirnya Papa dipulangkan sambil menjalani perawatan di rumah sakit. Di rumah pada hari Kamis 10 Juli 2025 pagi, Papa mengalami sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit Manimonimbo Bitung dan ditangani oleh para medis dengan diagnosa Papa mengalami asam lambung. Istri dan anak-anak sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk Papa, namun Tuhan berkehendak lain. Papa dipanggil pulang ke rumah Papa dalam keadaan tenang, meninggalkan istri, 5 orang anak dan 7 orang cucu. Terima kasih suamiku sayang. Terima kasih Bapak kami yang tercinta. Terima kasih Allah. Terima kasih karena selalu memberikan yang terbaik, menjadi teladan untuk kami semua. Selamat jalan Papa. Papa akan selalu ada di hati kami. Demikian riwayat hidup singkat suami, Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Dr. Randa Syamsuddin Ponto. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengamini perkataan firman Tuhan yang diucapkan juga oleh anak Jin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelum lebih jauh lagi, kita akan mendengarkan sambutan yang mewakili pemerintah Kota Bitung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Giren Permai, kami sebut dengan hormat Bapak Matias Aling Padoma, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu yang kami hormati Gembala Sidang GPI dan sebuah jemaat KLC yang ada, yang kami
Hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di saat ini, Bapak Ibu pelayan duka yang Tuhan Yesus berkati. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa pimpinan kelurahan lagi berbagi tugas, kita berdua dan saya ditugaskan untuk datang di rumah duka ini. Saya rasa tidak mengurangi rasa hormat kita semua. Dan saat ini kami pemerintah Kota Bitung, Pak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota, Kepala Kecamatan Gerian, dan seluruh staf pemerintah Kelurahan Gerian Permai menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bersama dengan keluarga besar Ponto Pantolosa. Pada kesempatan ini, sebagai orang yang percaya tentunya kita mengimani bahwa inilah keajaiban kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kaum keluarga yang ada. Sampaikan sekali lagi, pemerintah Kelurahan Gerian Permai menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada ibu yang terkasih, juga anak-anak, cucu-cucu jauh-jauh datang ini terkumpul bersama. Tuhan adalah segala-galanya, pasti serahkan kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah penghibur yang sejati. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, dan sebentar ibadah akan dilayani oleh Gembala GPI Kingdom Living Community, kami sebut dengan terima kasih Ibu Pendeta Insinyur Desi Kusoy. Kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian nomor 5 El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Engkau benar El Shaddai dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak perlu takut bahwa Engkau Allah yang selalu menjaga dan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami datang untuk memberikan penghiburan buat keluarga yang berduka, tetapi semuanya penghiburan datangnya dari Engkau, yaitu Tuhan kami.
Hari ini Tuhan, kami mau melaksanakan ibadah, biar ibadah ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap hamba-hambamu, berkati setiap pelayanmu, untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk terlibat dalam acara ini dari awal sampai akhir. Engkau yang mengendalikan, Engkau yang menyertai sampai ke kuburan nantinya. Kami percaya Tuhan, Tuhan memimpin kami, menyertai kami semua hari ini. Agar biarlah ibadah ini hanya terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan
dengan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan lewat pujian nomor 9, Ku Nyanyi Haleluya. menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tanpa firman-Mu kami bisa hilang arah Tuhan. Untuk itu berfirmanlah siang hari ini Tuhan, agar supaya kami tetap ada senantiasa di dalam jalan kebenaran-Mu. Ambil alih seluruh peribadatan ini Tuhan, rangkaian acara ini Tuhan, bahkan sampai di lahan pekuburan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama ya, karena melihat situasi cuaca bahkan waktu ya, supaya tidak akan sampai malam di kubur. Kebenaran firman Tuhan yang saya rindu sampaikan buat kita semua sore hari ini adalah buat kita yang masih bernafas, buat kita yang masih hidup, buat kita yang masih beraktivitas sampai saat ini. Firman Tuhan ini tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat bagi Pak Samsudin Poto yang biasa kita panggilan akrabnya adalah Pak Poto. Kami semua jemaat GPI, PLC sangat-sangat menyayangi almarhum Bapak Poto ini, karena dia adalah figur orang tua bagi kami. Di gereja kami, dialah yang paling banyak umurnya, artinya dia yang tertua, dia yang menjadi model, dia yang menjadi teladan bagi kami. Dan memang benar, dari kehidupannya kami melihat keteladanan itu. Baik dari semangatnya, dia tidak mengenal usia. Kalau orang mau panggil kerja bakti, tuh anak-anak muda yang paling jaga datang lama, dia tuh lebih-lebih dulu. Banyak sekali kesan yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Poto ini bagi kami keluarga PLC. Kalau mau ceritakan, tidak ada waktu banyak untuk menceritakan segala kebaikannya. Dengan kata lain bahwa selama hidup dari almarhum, Bapak ini memberikan teladan, memberikan contoh, memberi buah dalam kehidupannya. Juga mengagumi pribadi ini di dalam setiap tulisan-tulisannya di dalam Alkitab. Dia adalah Rasul Paulus. Saya mengambil beberapa ayat yang ditulis oleh Bapak, oleh tokoh ya, Bapak penginjilan, Bapak misi yang
Rasul Paulus. Ya, di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 24. Ayat ini sangat keren. Sangat sering kita dengar di dalam situasi, dalam peristiwa-peristiwa duka. Saya baca dengan cepat. Filipi 1 ayat 20 sampai yang 24 berkata begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Apa itu? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Luar biasa. Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 24 ini, Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dan di muka rumah dari Pak Ponto ini ada pohon mangga madu, kita tahu. Tapi sekarang mungkin lagi tidak berbuah. Pohon ini kalau dia lagi berbuah, kalau dia berbuah pertama-tama, dia memang somangkal. Lebe-lebe dulu Pak Ponto PT, dia panen, lebe dulu dia bawa ke pastori. Luar biasa. Dan ketika kami yang ada di pastori, keluarga gembala, semua orang yang ada di pastori itu menikmati, aduh sedap sekali so. Apalagi Bu Velma jaga tambah di DP rujak P apa itu kacang-kacang dan kawan-kawan itu luar biasa, rujak Ambon P coco-coco itu. Artinya benar-benar ketika kita berbuah, buah itu dinikmati oleh orang lain. Tidak hanya berbuah, berbuah buat kita, tapi hanya untuk diri kita sendiri. Kita berbuah. Hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat untuk dinikmati oleh orang lain. Firman Tuhan dengan jelas, Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-22 berkata begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Katakan amin. Bolehkah kita evaluasi diri kita? Apakah selama ini kehidupan kita ya mungkin terus setengah abad, lebih dari setengah abad, ya. Dan buah itu bukan bahasa, buah itu berkawa, buah itu bukan musuh, hasilnya buah yang sedap, buah sampai Tuhan. Amin. Bu Velma, anak-anak jangan terlalu bersedih. Papa, suami tercinta sudah bersenang. Penderitaannya di dunia ini sudah selesai. Kita yang ada di dunia ini yang masih harus berjuang. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan ini, jadilah pribadi yang memberi buah. Kalaupun Tuhan masih izinkan orang hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita tentunya percaya dan mengamini semua perkataan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Gembala, boleh menjadi kekuatan, peneguhan bagi keluarga yang sementara membutuhkan, dan bagi kita semua ini menjadi pedoman dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya setiap hari. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, pemberian tanda kasih. Mohon untuk keluarga, istri, anak-anak, cucu, keluarga yang ada. Ungkapan oleh istri, kami sebut terima kasih Ibu Velma Barbarossa. Anak-anak yang pertama disebut Roli Febriani Ponto.
Adril Domini Porto. Mewakili keluarga oleh adik itu Pantolosam bersama anak-anak. Selanjutnya adik Lady bersama suami dan anak-anak. Ini adalah momen terakhir di mana keluarga, istri, anak-anak, ibu akan melepas orang yang paling mereka kasihi, suami, orang tua, opa, saudara yang hari ini akan segera dikebumikan. Biarlah momen ketiga pemberian tanda kasih melepaskan sebuah tangkai bunga, diiringi doa dan kasih yang tulus dari setiap keluarga bagi Bapak almarhum Moderandes yang berkumpul. Selanjutnya mewakili gereja akan diserahkan oleh Gembala GPI menuju Komuniti Pendeta Insinyur Desi Koso. Selanjutnya, apabila ada diakonia atau yang lainnya tanpa kata-kata, kami persilakan apabila ada dari kerumunan atau dari yang lainnya untuk memberikan diakonia, kami diwakilkan sebentar. Baik, apabila tidak ada, kita akan masuk pada acara selanjutnya. Kita akan memberikan korban persembahan sambil lagu favorit dan dijalankan. Mari kami berikan korban persembahan di dalam pemahaman. Kita lakukan pujian nomor 10, janjimu seperti saja. Selanjutnya penyedia akan ditutup. Kami serahkan kepada pemerintah yang dalam hal ini akan memandu untuk penutupan peti jenazah. Ini kita silakan kepada pemerintah Kelurahan Dian Permati. Iya, ini kasih geser dulu. Iya, bolongkan itu. Baik, putar-putar satu saya di situ. Iya, iya.
Masih ganggu putar itu. Ayo, satu di bawah sini. Ada di situ. Itu di kain. Ada di sini. Betul, sok. Iya, sudah mengindah sore itu. Boleh patah loh. Boleh patah. Sore kita di mana? Selanjutnya oleh Marlan Alvin Ponto. Selanjutnya oleh Julian Indra Ponto. Selanjutnya oleh Gideon Shere Ponto. Dan yang terakhir oleh J. Gloria Ponto. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Kita akan berdoa untuk pulang dari kegiatan ibadah pemakaman hari ini. Kita juga akan berdoa untuk perjalanan menuju kelas kuburan. Doa dari kami bagi hamba ini yang serta muda kami putra dan tempat masing-masing bagi kita tentu kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah menyertai dari awal bahkan sampai hampir di ujung seluruh rangkaian ibadah pelepasan jenazah maupun pemakaman nanti di lahan pekuburan. Karena kami tahu orang baik meninggalkan warisan yang baik. Almarhum telah dipanggil pulang Tuhan.
tetapi warisan ilahi lewat kehidupannya nyata Tuhan telah nampakkan, Tuhan telah tunjukkan bagi keluarga, bagi istri, anak-anak, dan cucu, bahkan semua kami jemaat Tuhan, masyarakat, tetangga di sampingnya, melihat di mana kehidupan Kristus nyata selama dia hidup. Dia boleh Tuhan mempenetrasikan setiap kehidupan ilahi daripadamu. Sebabnya Tuhan, di siang hari ini kami datang, kami melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang nyata, betapa Tuhan mempertunjukkan bagi kami orang yang mati di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, bahkan menerima tempat yang khusus di samping Engkau. Dan kami yakin dan percaya almarhum telah disiapkan tempat oleh Tuhan di samping kanan Allah Bapa. Kami mengucap syukur atas seluruh rangkaian ibadah ini. Semua petugas pelayan yang telah mengambil bagian dikembalikan berkat berlipat kali ganda. Bahkan semua kami jemaat Tuhan, seluruh pelayat yang datang siang hari ini telah menerima berkat firman-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan di lahan pekuburan untuk pemakaman di sana yang akan dipimpin oleh pendeta Seforson Sumampo bersama dengan tim. Tuhan menguduskan lahan pekuburan yang telah disiapkan, di mana tubuh jasmani ini akan dimakamkan. Bahkan seluruh prosesi di lahan pekuburan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perjalanan dari rumah ini sampai ke lahan pekuburan, kami percaya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan. Bahkan semua keluarga dalam pembentengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengakhiri ibadah pelepasan jenazah di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Sebab itu pulanglah dan bawa semua berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai selalu terus. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah siang hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Stephen Tabu Lidi. Dipersilakan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Kami keluarga tentunya mengaminkan apa yang terjadi, bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Dan firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekalipun kami mengalami duka cita, namun kami sebagai keluarga yang ada, pertama-tama tentunya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas apa yang sudah Dia kerjakan dan lakukan. Bahkan proses dari rumah sakit, malam penghiburan sampai saat ini ibadah di Bangsal Duka boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya itu semua terjadi oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan bagi kami keluarga yang ada. Dan kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Insinyur Elsie Pusoy yang sudah memimpin ibadah pada siang hari ini, menyampaikan firman Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami. Pendeta muda Suhardi Mangutika Sarjana Teologi yang sudah memimpin ibadah pada malam penghiburan yang pertama, serta Bapak Pendeta muda Franky Pusoy Sarjana Teologi yang sudah memimpin ibadah pada malam yang ketiga. Bahkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pastoral pelayan Tuhan yang ada di gereja GPI Kingdom Living Community, seluruh jemaat yang ada yang sudah membantu keluarga kami, keluarga besar yang ada, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Gembala Sidang GKMI Alpha Omega Kota Bitung, Ibu Pendeta Pinkan Laura Walansendo Sarjana Teologi yang sudah melayani firman Tuhan dalam ibadah penghiburan yang kedua, beserta dengan seluruh jemaat GKMI Alpha Omega, bahkan khususnya Wanita kaum ibu GKMI Alpha Omega
yang sudah membantu kami, kaum keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Kelurahan Girian Permai, kami sebut dengan hormat Bapak Matias Aling Padoma SE, mewakili pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Girian, Kelurahan Girian Permai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan sambutan yang diberikan. Selanjutnya kepada Direktur PT Kalam Wisesa Bitung, Bapak Luki Francisco Karundeng beserta dengan keluarga dan seluruh jajaran pengurus PT Kalam Wisesa dan karyawan-karyawati yang sudah membantu kami keluarga, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Manado 2, kami sebut dengan kasih Bapak Bambang Subianto, serta dengan pimpinan PT Pegadaian Cabang Girian Kota Bitung, Ibu Freti Kotambunan, beserta dengan manajer Gadai, Bapak Ibu, serta pengelola dan rekan-rekan kerja yang ada di PT Pegadaian Cabang Girian, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, gembala sidang, pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir menghibur kami keluarga dari malam penghiburan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan hingga ke ibadah pemakaman pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Bahkan secara khusus kami berterima kasih kepada warga perumahan Asabri 2, tetangga, kenalan, bahkan sahabat Handai Taulan, kami yang sudah membantu kami keluarga membuat bangsal duka yang telah dijadikan tempat ibadah, bahkan mungkin mendampingi saudara kami ketika sakit. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi kami berterima kasih dan kami percaya setiap apa yang dilakukan bagi kami keluarga, secara khusus bagi saudara kami almarhum Bapak Samsudin Ponto, tentunya Tuhan Yesus sumber segala berkat yang akan memberkati setiap jeri lelah budi baik dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bahkan kami juga berterima kasih untuk pelayan yang akan melayani nanti di ladang pekuburan, kami ucapkan terima kasih. Bahkan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus sumber segala berkat tentunya akan memberkati setiap jeri lelah kita di dalam Tuhan. Shalom, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, para pelayan duka, keluarga besar, keluarga Ponto, dan keluarga besar Atolosang, dan keluarga besar dari seluruh sidang jemaat yang hadir dan masyarakat di RT 7 ini. Kami pemerintah Kelurahan Girian Permai saat ini memberikan jenazah almarhum Bapak Samsudin Ponto diserahkan sepenuhnya kepada saudara-saudara pengusung dan kepada gereja yang akan menuju ke liang lahat yang sudah disiapkan. Terima kasih.
balik langit yang biru, Bapa menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di sana ada mahkota yang indah dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Belakang langit biru ada tempat saya. Belakang langit biru ada mahkotaku. Nanti ku ketemu Yesus kekasihku. Belakang langit biru sana. Di balik langit yang biru, di sana ada tempat di mana ada kedamaian yang kekal, dan di sana ada mahkotaku, Bapa yang sudah sediakan bagiku dan bagi saudara. Namun demikian, hamba berdoa untuk mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya mereka juga menerima bagian daripada keselamatan itu sendiri. Haleluya. Sungguh indah ada di dalam rumah Bapa. Saudara, mari kita mengiring Tuhan kita Yesus Kristus, supaya tempat yang disediakan oleh Bapa kita nantinya kita bisa rasakan betapa damainya dan indahnya. Tangan, perhatikan tangan. Shalom, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita berada di lahan kuburan untuk mengantarkan orang tua, suami yang kekasih, sahabat yang kekasih, Bapak Dr. Andes Samsudin Ponto ke liang kuburan yang terakhir. Kita percaya hari ini Tuhan adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengawali ibadah ini, mari kita menyanyi lagu yang berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala sesuatu selalu Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang selalu setia Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang terjadi hari ini, di mana saudara kami, orang tua kami akan dibawa ke liang kuburan Tuhan, akan dimakamkan di pemakaman peristirahatan terakhir. Kami berdoa dalam nama Yesus, ibadah di lahan kuburan ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami buka ibadah ini Tuhan, dan kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu sekalian, kematian saudara kita, sahabat kita, orang tua kita dapatkan tempat yang layak. Kenapa? Karena Tuhan telah menjanjikan harga yang dia harus bayar ketika Yesus mati di kayu salib, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita menyaksikan bahwa Bapak Dr. Anda Samsudin Ponto mendapatkan kehidupan yang kekal karena dia murid Kristus, dan teladan yang baik itu menjadi warisan buat kita sendiri. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan buat keluarga, buat Ibu Selma dan anak-anak. Bagaimana kisah hidup Pak Ponto yang selama ini kurang saya dengar, bagaimana dia terus mempertahankan imannya, bagaimana kesaksian-kesaksiannya, ini akan menjadi warisan buat keluarga. Bahwa jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan, karena penghiburan sejati hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Ibu Velma, apa yang telah terjadi, percayalah, Allah terus bekerja untuk melakukan kebaikan. Ponto telah mendapatkan peristirahatan terakhir. Mari keluarga kita fokus kepada Yesus, fokuslah kepada Sang Penghibur itu, supaya kita bisa mendapatkan. Engkau berasal dan kepada debu engkau kembali, namun dalam Kristus engkau akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ponto telah pergi, dia kembali kepada Sang Penciptanya, tetapi nilai-nilainya akan kita warisi. Nilai-nilai sebagai murid Kristus akan menjadi teladan buat kita. Biarlah debu, dia kembali kepada debu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jenazah ini untuk dikuburkan saat ini. Dia kembali kepadamu sebagai penciptanya. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah di tempat ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi
anak-anak bahkan keluarga mereka yang bersama-sama hari ini. Bahwa Tuhan nyatalah di malam ini bahwa kami keluarga besar GP Kingdom Living Community ada bersama-sama dengan mereka di dalam keadaan suka maupun duka. Kami ada sebagai bagian keluarga besar yang ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sampai malam ini kami ada di tempat ini karena kami tahu mereka adalah bagian dari kami. Dan biarkan lewat hidup kami hamba-hamba-Mu Tuhan, firman-Mu, nubuatan-Mu lewat perkataan kami tersampaikan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada rekan-rekan hamba Tuhan boleh kita berdoa bagi setiap anggota keluarga malam hari ini. Mari semua jemaat kita sama-sama menopang di dalam doa. Apa yang Tuhan mau ingatkan di setiap hati saudara jemaat, mari kita berdoa. Kita perkatakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami meninggalkan Kristus di tempat ini. Kami meninggalkan Kristus dan kebenarannya dalam setiap anggota keluarga. Terjadilah dalam nama Yesus. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku